A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam Tunda yang dirahmati Allah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di Islam Tunda bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana Habib Muhammad Syahab dan juga ada Ustadz Syam. Dan hari ini kita akan membahas dan juga menjawab banyak permasalahan-permasalahan jamaah nih, yang terutama banyak ditanyakan juga di sosial media Islam Tunda. Tapi sebelumnya ya kita akan melihat terlebih dahulu berita viral yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama adalah pemilik toko air tewas di tangan karyawannya. Ini dia nih. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini Ustadz Syam ya. Ini kalau kita lihat nih perlakuan sadis ini sebenarnya kayaknya kalau dilihat dari awal ini kan pasti ada unsur sakit hati nih. Entah apapun bentuknya nih. Mungkin ada yang bisa sedikit dibahas nih. Kalau dari yang kami ketahui, yang kami nonton dari wawancara gitu ya, yang dibawakan kemarin, bahwa yang pertama penyebabnya ya jelas sakit hati gitu. Yang kedua sering dipukuli katanya. Sering dipukuli dari dulu. Jadi ditanya, kenapa potong tangannya? Karena tangan itulah yang suka pukuli saya. Kenapa kau potong kepalanya? Karena dari mulut itulah yang sering menghina saya. Subhanallah. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya manusia itu ya punya nafsu, yang namanya manusia itu punya akal, tapi kadang-kala nafsunya mengalahkan akalnya. Ketika nafsunya sudah mengalahkan akalnya, disinilah kadang-kala kita sebagai orang yang beriman kembali lagi mencari ilmu agar akal ini tetap di atasnya nafsu atau qalbu ini di atasnya nafsu. Subhanallah. Maka berbuat baiklah kepada seluruh manusia, bil khusus orang yang bekerja di bawah kita. Masya Allah. Orang yang yang bekerja ya berbuat baiklah atau menghormatilah atasannya. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah, kita masuk ke berita viral yang kedua. Ini kemarin sempat ditemukan ya ada sebuah jeruk Bali di daerah Jepara, Habib ini. Masya Allah. Nah, ini ditemukan dengan kulitnya bermotif wajah Wali Songo. Nah, ini dia tayangannya nih. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita nggak tahu ya. Ini kalau di sebagian besar di sana bilangnya memang nggak ada yang gambar ini. Tapi kita nggak tahu ini wallahu alam. Ini satu fenomena kayak gini nih Ustadz nih. Takutnya ya kalau misalnya kita memang ngambil dari sisi positifnya ya bagus, insya Allah gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi negatifnya ntar malah jadi musyrik gitu loh. Karena perbuatan bisa jadi siasat setan atau jin. Udah dijawab dong. Bisa jadi maksudnya gitu ya kan Ustaz. Mohon izin nih, gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah kalau hostnya Fadli belum kita jawab, dia sudah jawab duluan ya. Karena kemarin saya baca itu. Ya Allah. Saya baca di sana ya. Kita diambil. Enggak lah, jangan dong. Jadi kalau bicara menyikapi sesuatu hal yang gaib, kita memang meyakini adanya yang gaib. Tapi sesuatu yang fenomena kayak yang ini harusnya diarahkan kepada keimanan, keyakinan kita bertambah. Betul. Bukan malah menjadi yang tadi katakan Mas Fadli, justru jadi musyrik, sampai diagung-agungkan, disembah-disembah, dan sebagainya. Tapi jadikan ini hal untuk kita bertambah keimanan kita kalau menyikapi tentang al-gaib. Jangan sampai juga, betul tadi kata Mas Fadli, ini tipu mislihat setan supaya kita melakukan al-kemusyrikan. Nauzubillah min zalik. Tuh Masya Allah ya jamaah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh itu jangan disikapi langsung dengan hal-hal yang jadi akhirnya lebay, merusak justru keimanan kita. Tapi justru kita tambahkan keimanan Masya kita. Allah. Keyakinan Wali Songo itu tidak ada Masya Allah, mungkin. Karena ada karamanya kan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Senang banget ya. Hari ini akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan dikirimkan oleh jamaah nih, terutama seputar sholat ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema dahsyatnya sholat. Masya Allah. Dan mungkin yang pertama nih ya, kita bicara masalah tentang sholat itu banyak kedahsyatannya. Kalau boleh dibilang ada yang gini nih, kenyataannya banyak jamaah curhat, ada yang tulis di komentar-komentar gitu. Itu kalau udah ketinggalan sholat tuh kadang-kadang suka dibahas tuh di Islam itu Indah. Di kodo sholatnya. Emang boleh sholat diganti begitu? Nggak ada. Dalilnya mana? Terus udah gitu, sholat kalau misalnya udah nggak kita lakuin, taubat aja udah, nggak usah diulangin lagi, taubatan nasuha. Nah itu bagaimana? Jadi kalau Anda utang sama Mas Fadli, nggak usah bayar, Anda doa aja, tobat, nggak usah bayar kan doa aja, jangan gitu. dong. Kan utang. Izin penjelasannya Bib, makanya Bib, silakan Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin
Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Ini masalah Masya Allah tentang sholat. Sholat ini dahsyat dan jangan pernah menggampangkan sholat. Intinya kalau ditanyakan qadha sholat itu wajib atau tidak, boleh atau tidak, namanya orang punya hutang dan kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jumhur ulama, artinya mayoritas ulama semua mengatakan bahwa wajib kita membayar sholat, berapapun sholat yang kita tinggalkan wajib kita mengqadhanya. Artinya apa dikatakan oleh Nabi SAW mubaraka alihi wa ala alihi, artinya Nabi mengatakan apabila anis salati, ketika kalian lupa dari sholat, kemudian kalian mengingatnya lupa, atau idza nama ahadukum anis salati, apabila kalian ketiduran, au nasya, atau kalian lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika kalian ingat. Nah, ini kita maknakan ketika tidur atau ketiduran atau lupa. Ada cuman satu, arti katakan ada satu imam, Abu Hazim Ali rahmatullah, maka beliau dalam madhab zahiri mengatakan mengqadha sholat itu nggak wajib apabila kita meninggalkannya dengan sengaja, karena konteks hadis Nabi mengatakan tidur sama lupa. Ingat kan? Konteks hadis Nabi mengatakan tidur sama lupa. Berarti kalau meninggalkan dengan sengaja, katanya, maka tidak wajib mengqadha sholat. Maka Syekh Al-Imam Ibnu Hajar al-Rahmatullah beliau mengatakan tidak. Sholat yang kita tinggalkan itu adalah sholat yang wajib kita bayar. Imam Nawawi pun di dalam kitabnya Imam Nawawi, maka orang yang meninggalkan sholat ini wajib membayarnya. Abu Hazim ini beliau tidak memakai kias dalam mengartikan konteks daripada hadis. Maka kata Imam Nawawi, maka dalil beliau ini adalah dalil yang mukhalif ijma'. Jadi bersalahan dengan ijma', maka dikatakan batil. Dalam ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada kias, namanya kias aulawi. Apa itu kias aulawi? Kalau lupa saja, kalau ketiduran saja, maka wajib kita mengqadha sholat. Maka aulawi, lebih utama lagi kalau kita sengaja meninggalkan sholat, maka wajib kita mengqadha daripada sholat kita. Jadi jumhur ulama, jadi jangan pernah kalau tanyakan, cuman bedanya tertib. Imam Malik mengatakan kalau orang meninggalkan sholat mengqadhanya tertib. Misalnya dhuhur, asar, maghrib, isya, tertib. Dhuhur dia qadhanya, asar dia qadhanya. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak wajib tertib dalam mengqadha sholat, apalagi sholat yang tahun-tahunan sudah kita tinggalkan, kita lupa, mana yang harus kita tertibkan. Nah, bagus banget nih Bib nih. Ngap-ngapan kayaknya. Lega. Karena waktunya terbatas. Tapi gini, Ustaz Maulana Niji nih, yang namanya qadha sholat kan, kalau misalnya orang udah lama, mohon maaf ya, dia mungkin dulu nih orangnya inilah boleh dibilang bakhil banget lah gitu deh, macem-macem lah pokoknya. Dan dia nggak tahu nih, lupa berapa dia kira-kira sholat yang dia tinggal nih. Bagaimana cara qadhanya tuh, ngitungnya? Gini. Kalau kita meyakini kita punya qadha sholat, ada sholat yang tertinggal, maka yang pertama kita lakukan ada betul tadi. Yakinkan dulu jumlahnya. Oh, saya saya waktu sekolah SMP SMA itu banyak. Jadi maka hitungkan dulu. Setelah dihitung, maka bayarlah sesuai jumlah yang dihitungkan, tapi jumlah yang terbanyak. Tapi itu berdasarkan pengalaman, Sab? Enggak, kalau saya alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah sanawiyah, aliyahnya di pesantren, jadi aman. Masya Allah. Bahkan waktu SD aja kan kita berada di lingkup pesantren. Alhamdulillah selalu ke masjid. Jadi mohon maaf tanpa menggurui. Jadi jumlahnya dulu dihitung. Apakah ini 2 tahun atau 3 tahun? Lebih baik ambil yang 3 tahun. Nah, setelah itu jumlah berapa, kemudian lakukan pembayaran. 1, bisa setiap sudah salat lakukan. Saya amati ibu saya, Masya Allah tabarakallah, umi saya itu saya kagum. Masya Allah, beliau sakit 3 hari. Berapa hari aku sakit? 3 hari. Maka 3 hari itu beliau salat double. Sudah salat duhur lagi, salat duhur asar, salat. Kenapa? Mengqadhanya selama 3 hari berturut-turut. Lalu boleh juga seperti itu, atau boleh mengambil 1 waktu untuk menyelesaikan semua. Masya Allah. Asal sudah isya dia bayar semua. Atau yang diajarkan oleh Habib Umar, Masya Allah, maka sebanyak
luar biasa loh. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Masya Atau Allah. yang diusulin oleh sahabat saya Mas Fadli. Insyaallah. Mengqada salat di Masjidil Haram. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Nah nih buat jamaah Islam Tinda. Jamaah! Yang namanya pertanyaan di luar dari studio itu banyak banget. Salah Banyak satunya banget. adalah banyak teman-teman saya bilang gini. Mas Fadli, udah deh. Ini kan waktu udah mepet nih ya. Daripada ntar kita kodo sholat nih. Mendingan sekarang udah kita jamaah aja nih takdim nih. Atau kita jamaah takhir aja ntar deh sekalian gitu. Nah ini kan saya kan tinggal di Bekasi. Iya kan? Gitu. Nah ini kan kita kerja di Jakarta. Ini kan udah beda daerah. Walaupun jaraknya belum masuk, tapi kodonya katanya jangan di kosor. Jamaahnya jangan dikosor. Jamaahnya full katanya. Itu gimana Ustadz Syam penjelasannya? Jamaah aja gitu ya, nggak Jamaah kosor. aja nggak dikosor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang insyaallah tiada bosan-bosannya mempelajari tentang sholat, karena sampai akhir hayat kita akan sholat terus bagaimanapun keadaannya. Yang pertama, jamak dan qasar memang mempunyai ketentuan yang berbeda. Kalau qasar, sepakat ulama dilakukan hanya ketika perjalanan melebihi 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Ada yang mengatakan 84 km, ada yang mengatakan 88 km, ada yang mengatakan 96 km, ada yang mengatakan 119 km. Subhanallah, jaraknya yaitu 2 marhalah. Ini baru boleh qasar. Qasar menyingkat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau jamak, tidak pakai perjalanan pun boleh menjamak. Itu mungkin yang dipakai tadi sama temennya Mas Fadli. Iya, itu gimana tidak tuh, pakai Syam? jarak pun boleh menjamak, tapi bolehnya adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Jadi kalau yang dikatakan tinggal di Bekasi, kerja di Jaksel setiap hari berarti udah jadi kebiasaan. Nah ini tidak boleh. Kalau tiap hari. Tiap hari tidak Jangan boleh. tiap hari. Yang boleh jikalau ada alasan syar'i ataupun keadaan darurat. Misalnya ada orang mau melakukan perjalanan, kan syaratnya orang boleh jamak qasar itu kalau sudah keluar rumahnya. Kalau sudah keluar daripada daerahnya baru dia boleh yang namanya jamak qasar. Ini masih di rumahnya, bolehkah dia menjamak? Mungkin jadwal keberangkatan busnya atau jadwal keberangkatan pesawatnya memang agak susah gitu ya untuk ketemu. Mau pas keluar rumah agak ribet, misalnya saya mau keluar kota gitu ya, ada barak gitu kalau misalnya di luar rumah baru mampir sholat gitu. Maka boleh menjamaknya tapi tidak pakai qasar, jamak aja 4-4. Atau misalnya ada kebutuhan yang syar'i, misalnya sakit dia, atau mungkin dia kebutuhan ada acara yang mungkin tidak setiap hari itu acaranya, misalnya acara pengantin gitu ya, yang memang ada alasan untuk dia boleh untuk menjamak sholatnya ataupun menggabungkan sholatnya. Ini pun hanya sebahagian kecil ulama yang memperbolehkannya. Jadi kalau dikatakan ada orang mengatakan daripada kodok-kodok sholat, mending kita jamak aja dari rumah dulu. Setiap hari dia menjamaknya. Maka kalau sudah jadi kebiasaan dan tidak ada udzur syar'inya, maka tidak diperbolehkan oleh seluruh ulama untuk senantiasa atau menjadi kebiasaan menjamak sholatnya. Yang boleh menjamak qasar sholatnya adalah orang yang jelas dalam perjalanan yang melebihi 2 marhalah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Ya, jadi gitu ya penjelasannya nih buat teman-teman yang semua yang nanya ya. Boleh, ada Boleh. syaratnya gitu. Jangan jadi kebiasaan. Demen doyan itu mah, ketagihan. Nah nih, biasa kita kasih jamaah kesempatan dan ternyata di seputaran karyawan juga banyak yang mau bertanya. Ada perwakilannya orangnya. Ada. Selalu dia memang yang mewakili. Coba kita panggil dia. Mana dia orangnya ya? Sini mas, sini mas. Wow. Ya, namanya bukan Thomas Bib, Siapa namanya. tuh? Oh, iya, iya. Namanya bukan Thomas, ini namanya Fitra. Kemarin udah kita kenalin. Fitra, Iya. kacamata ganti aja nih. Iya dong, Beda sama yang ganti kemarin. dong. Ini pertanyaannya apa nih, mewakili dari karyawan nih? Iya. Coba. Jadi gini Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Jadi kan ketika sholat boleh nggak sih kalau misalkan doanya gitu-gitu doang Ustadz? Bacaan sholatnya. sholatnya. Bacaan sholatnya. Surah-surah setelah Iya. Al-Fatihahnya itu. Gitu-gitu doang tuh apa maksudnya? Gitu-gitu doang. Surah Tapi apa? ini lagi Ana mau tanya dulu nih, Ya. sholat gak? Sholat. Alhamdulillah sholat. Soalnya kan Iya, ada sholat. beberapa orang nih yang cuma trikul doang Ustadz. Apalagi Ini curhat. Ini curhat. ini ada teman-teman yang nanya sih. Ini Apalagi curhat kan atau julid nih? Curhat.
Mau tahu jawabannya? Mau. Boleh nggak kita sholat bacaannya itu aja? Trikul. Trikul terus. Mau tahu? Setelah yang satu ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel. Kita akan selesaikan permasalahan ini secara Jantan. Tetap Islam. Alhamdulillah. Gila. Kalau kita begitu, kita